Sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu dapat video update lainnya. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana mengembangkan 4 keterampilan bahasa siswa SD di kelas tinggi? Karena kita berbicara di kelas tinggi, artinya pengembangan 4 keterampilan berbahasa itu harus lebih variatif lagi, bahkan lebih inovatif lagi dibanding kelas rendah. Kalau sebelumnya di kelas rendah, kita hanya sebatas mengenal cerita pendek, kemudian sastra yang sederhana untuk anak. Misalkan sastranya itu dengan masih tema di lingkunganku, keluargaku, masih seputar kepemilikan self-belonging gitu ya, kepemilikan diri sendiri gitu ya. Kalau di usia kelas tinggi, itu harus lebih luas lagi cakupannya. Tema-tema yang dibawakan, teman-teman kalau mau menyesuaikan tema itu sebetulnya pemerintah sudah memfasilitasi ya di KI dan di KD, KI-KD yang disesuaikan atau kurikulum yang disesuaikan di setiap jenjang kelas itu sudah berdasarkan pola perkembangan atau cara belajar mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka melakukan kegiatan pembelajaran dengan optimal. Karena apa? Karena berdasarkan usia perkembangan masing-masing jenjang kelas gitu ya. Nah, bagaimana mengembangkan 4 keterampilan berbahasa? Di sini saya ambil salah satu contoh misalkan dengan teknik pembelajaran. Dulu saya sempat melakukan sebuah penelitian di mana untuk menentukan ide pokok atau gagasan utama dalam satu paragraf biasanya itu sangat mempengaruhi terhadap kemampuan pemahaman membaca atau reading comprehension ya. Itu biasanya siswa diajak kalau untuk menentukan ide pokok itu masih memiliki kesulitan. Bahkan jangankan di kelas tinggi, di SMP pun itu kadang masih memiliki kesulitan. Nah, saya sempat memadukan dengan antara model cooperative learning dengan kartu paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu kalimatnya dipecah menggunakan kartu kalimat. Kenapa dengan kartu kalimat? Nanti siswa akan menyusun kartu-kartu kalimat itu menjadi satu kesatuan komposisi paragraf yang utuh. Nah, ketika mereka menemukan kalimat yang umum, itu akan memiliki kecenderungan bahwa itu merupakan kalimat utama atau gagasan utamanya ada di sana. Sedangkan kalimat yang lain itu hanya menjadi kalimat penjelas. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman sebetulnya bisa dipadukan. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran bahasa, jangan hanya bertumpu pada satu metode, pada satu model. Usahakan dikaitkan dengan metode atau teknik pembelajaran yang lain sehingga apa? Sehingga itu akan mengoptimalkan teman-teman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya bagi siswa di kelas tinggi. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian dalam aspek membaca ya, untuk mengembangkan keterampilan berbahasa, ada yang disebut dengan pembelajaran whole language. Whole language itu jadi memadukan semua kegiatan berbahasa, dimulai dari menyimak, kemudian berbicara, membaca, sampai menulis. Sebagai contoh, saya mengutip dari program literasi nasional yang dulu sempat digagas oleh Menteri Anies Baswedan dulu ya. Yaitu sekitar tahun 2013 kalau nggak salah ya. Jadi program literasi sekolah itu pada dasarnya melibatkan semua keterampilan berbahasa, 4 keterampilan berbahasa. Dimulai pertama, anak meskipun random ya bisa diacak, kegiatannya bisa dari membaca dulu, bisa dari berbicara, ya itu boleh. Tapi saya sarankan dimulai dari membaca. Kenapa membaca? Karena dengan membaca itu merupakan kegiatan pemerolehan informasi anak. Jadi silakan berikan buku-buku yang berbeda-beda berdasarkan hobinya, keminatannya kemana. Misalkan aku sukanya cerita fiktif, aku sukanya dongeng, aku sukanya gambar-gambar biota laut, aku sukanya tentang profesi ya, bermacam-macam pokoknya ya. Nah, itu nanti ketika anak membaca maka dia akan memperoleh informasi yang baru, pengetahuan yang baru. Nah, setelah anak membaca, nanti usahakan kalau anak langsung dibubarkan setelah membaca atau selesai begitu saja, maka informasi yang sudah anak baca atau informasi yang sudah anak peroleh itu nanti akan hilang. Makanya usahakan anak minimal 5 menit
untuk menyampaikan kembali apa yang sudah dia baca dengan kegiatan berbicara. Nah, setelah menyampaikan intisari yang sudah dia baca, usahakan anak menuliskan intisari atau rangkuman dari apa yang sudah dia baca. Sehingga apa? Sehingga itu akan menjadi suatu kesatuan pemahaman dari hasil membaca, atau reading comprehension-nya itu akan sangat optimal untuk anak. Nah, itu untuk mengembangkan keterampilan bahasa siswa SD. Jadi semua aktivitas bahasa itu lakukan. Bisa juga teman-teman menggunakan model CIRC, Cooperative Integrated Reading Composition ya. Itu jadi anak setelah membaca, anak kemudian mendiskusikan isi bacaan, anak mengaitkan dengan pengalamannya. Jadi itu di dalam satu kelompok, mengaitkan dengan pengalamannya, kemudian nanti mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Itu akan sangat optimal ya dalam kegiatan pembelajaran bahasa.